Pak Abid yang belum datang. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nabiyina nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Naftatihu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR-nya aman ya insyaallah. Belum, Ya, Pak. Ustaz, belum. Saya belajar dari ini Bu Tuti. Enggak. Bu Tuti. Kalau enggak dapat Kalau 100 ada itu saya. kalau ada fiil dia tidak boleh ditanwin ya. Ya, kita buat dia menjadi isim ya. Misalkan kita ambil kata apa ya sebagai khabar di situ. Misalkan ya tamazzaku sobek ya atau bedah ya. Nah, jadi kita buat dia isim jadi mutamazzakun gitu ya. Nah, kalau mutamazzakun dia jadi khabarnya. Nah, kalau pakai ya tamazzakun nanti jadi dia fiil bukan, isim juga bukan. Kenapa? Karena ya tamazzaku itu fiil mudhari kemudian ditanwinkan. Jadi dia tidak boleh tanwin. Nah, jadi kita akan buat isim saja mutamazzakun. Nah, begitu juga dengan kata yang lain misalkan mutanahadun gitu ya. Jadi kita tidak pakai tanahadun ya. Itu tanahada fi'il madhi. Jadi nanti dibuat dia menjadi isim dulu ya mutanahadun misalkan ya. Ya, atau misalkan mu'rajun ya, mu'raj ya, lemes gitu ya. Ya, jadi kalau ya'ruju, ya'ruju, arojo ya'ruju. Nah, kalau kita buat ya'rujun, dia masih belum karena fi'il tidak boleh ditanwinkan ya. Jadi kita buat dia menjadi isim ya. Jadi nanti akan pas ketika dijadikan sebagai khobar dari mubtada'nya. Ya, nah itu saja terkait dengan khobar yang kita pilih ya untuk melengkapi mubtada dari tamrin 1 ya terkait mubtada dan khobar. Pak Ustadz, Iya. itu punya saya di halaman 53 itu mubtada dan khobar. Lah di sini jumlah ismiyah. Pada kaidah 12 itu dijelaskan bahwa setiap jumlah susunan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar maka dinamakan jumlah ismiyah. Jadi ini sama. Oh iya, betul. Jumlah ismiyah. Ya. Sama mubtada khobar sama. Itu, iya, jadi jumlah ismiyah itu isinya mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah isinya fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul bih. Ya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Ya, itu kalau jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu isinya memang mubtada khobar. Itu saja isinya. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, itu saya HP-nya rusak. Apa PR saya ada nilai enggak Pak Ustadz? Oh, dapat 100. Luar biasa. Belum ketahuan ya, belum lihat ya. Karena yang saya itu yang melihat itu cucu, tapi dia enggak mau melihatkan ke saya. Udah sekian, apa benar? Dia terus jalan. Karena saya pakai tabletnya rusak. Jadi ini dia pindahkan ke HP. Dan HP itu saya enggak bisa menjalankan. Saya itu sekali uzur sekali Pak Ustadz, yang namanya HP, tablet, apalagi komputer saya tidak bisa pegang. Jadi kalau mau apa-apa itu mesti orang yang menjalankan. Sedih loh Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah ya masih ada yang ini bantuin. Ada yang bantuin. Untung sekarang dia belum kerja, baru lulus. Biasanya ibunya pergi-pergi gitu. Alhamdulillah. Bu Husna, Ya. Saya juga komputer nggak bisa, ora iso. Ora iso. Jadi jangan terlalu minder Ibu. Saya komputer angkat tangan udah bolak-balik diajarin nggak bisa. Ya wes, yang mana bisa aja. Saya dibelikan komputer sama anak saya yang tertua, katanya ini larang loh Ma. Tapi saya enggak bisa, enggak usah, bawa aja, enggak mau, saya katakan gitu. Sama anak saya yang paling besar, temannya Pak Maswar. Memangnya kepalanya enggak bisa ditambahi lagi Bu, udah penuh.
Iya, jadi nggak usah ini benar. Saya juga nggak bisa. Jadi ada teman Ibu. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya balik ke laptop. Ya. Ya, itu insya Allah ya. Ya, Laptopnya lagi rusak, mau beli. sudah dapat 100 ya. Cuma Ya, informasinya belum nyampe saja. Iya, saya tidak bisa lihat. Itu sebabnya maaf kalau saya bertanya. Ya. Karena udah terlalu tua, tapi ingin seperti orang muda loh. Ikut-ikutan kelompok IPB lagi. Ya. Ya, orang yang penting semangatnya ya. Iya, yang penting semangat ada. muda. Gitu ya. Ya, fisik boleh tua, yang penting semangat muda. Kan ada anak muda yang tidak punya semangat, buat apa Iya, coba kan itu ya. Yang mendingan tua punya semangat daripada muda nggak punya Saya semangat. Pak, membuat Ya. PR itu 6 hari loh Pak. Karena mata saya kan glaukoma berat dan tidak bisa pakai komputer. Lalu saya harus pakai kamus dengan alat pembesar. 2 biji sehari, 2 biji besoknya. Nanti hari Rebo selesai. Jadi enggak ada yang dua. Kalau 2 nanti ditegur anak cucu. Mau buta katanya gitu. Salut semangat Ibu Husna. Iya. Begitulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Maswar, ini bukan menjual penyakit loh Pak Maswar. Itu Ya, kita nyata. bersyukur pada Allah Ibu, banyak banget nikmat Allah sama Bu Husna. Alhamdulillah. Ini namanya tahadud bini. Banyak-banyak alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Pak Maswar, saya itu sudah 2 kali operasi ginjal dan kalau tidak dioperasi cuci darah dan sekarang harus buang ginjal, buang empedu. 4 tahun yang lalu sampai sekarang saya tidak pernah ke rumah sakit. Saya menunggu saatnya aja karena udah ketuaan. Masa diobok-obok lagi? Ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Alhamdulillah hidup Ibu oleh Allah. masih sehat. Masih diberi hidup oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan lanjut. Tadi yang Bu ini tanya itu kan ada khobar ya Pak? Oh iya. Mubtada khobar. Jadi jumlah ismiyah itu isinya mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah isinya fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul bih. Jadi kalau fi'liyah berarti tergantung jenis fi'ilnya ya. Ya, bisa lengkap dengan maf'ul bih, bisa tidak tergantung jenis fi'ilnya. Nah, kalau ismiyah cuma satu macam saja, isinya mubtada khobar. Jadi ya. Ya, sekarang kita masuk kalimat sempurna ya Pak Ustadz. Oh betul, jadi dua-duanya sudah disebut kalimat sempurna. Jadi kalau dia sudah dibilang jumlah fi'liyah berarti kalimat sempurna. Kalau dia dibilang jumlah ismiyah berarti kalimat sempurna. Yang penting kita sudah tahu kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah itu apa isinya, gitu ya. Nah, kalau sudah jelas mubtada khobar berarti itu sudah masuk ke istilah jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, kalau fi'liyah juga seperti itu. Kenapa diulang 2 kali? Kenapa diulang 2 kali dengan istilah berbeda, itu yang mau jadi masalah. Oh, sebutannya maksudnya. Ya, yang pertama kan 2 kali itu yang ditanya sama Bu. Terus yang sekarang jumlah ismiyah, padahal dia kan mubtada kabar juga gitu. Itu jadi pertanyaan kenapa 2 kali gitu. Bab 7 sama bab 9. Itu untuk meyakinkan dan memantapkan ya. Jadi agar ketika dibolak-balik kita sudah yakin dan mantap, tidak bingung. Gitu. Ya. Karena kadang ada yang ketika dibalik itu jadi bingung gitu ya. Nah, jadi ini di depan sudah disebut jumlah ada mubtada khobar ya. Nah, sekarang dia disebut jumlah ismiyah. Jadi sama gitu ya. Ya. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang di dalamnya ada mubtada dan khobar gitu ya. Sebentar lagi ada yang nomor 3 Ustaz, judulnya apa? Kalimat tanpa fiil. Yang mana tuh lagi? Ya. Bab berapa itu? Nggak ada. Nasabnya fi'il mudhari. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-96 dari surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari 96. Ya, silakan Pak Mazwar 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
falamma anja'a, maka tatkala telah datang al-basyiru alqah, pembawa kabar gembira yang melakukannya ala wajhihi, atas wajahnya, fartadda, maka dia kembali basira, melihat. Qala alam aqul lakum, dia Yakub berkata, tidakkah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu minallah, sesungguhnya aku mengetahui dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Falamma anja'al basyir, maka ketika orang yang membawa bergembira itu telah datang. Jadi kenapa disebut dengan pembawa bergembira? Karena membawa gamis Nabi Yusuf ya, yang baunya dari jauh sudah kecium oleh sang ayah. Ya, alqahu ala wajihi, yang diusapkan ke wajahnya, fartadda basira, kemudian dia dapat melihat. Qol, dia berkata, atau Nabi Yakub berkata, alam aqul lakum, tidakkah aku telah katakan pada kamu sekalian, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui ya dari Allah apa yang tidak kamu sekalian ketahui. Ya, nah ini tentunya terkait dengan keyakinan Nabi Yakub ya, bahwasanya mimpi yang diimpikan Nabi Yusuf belum terjadi. Jadi sehingga ada keyakinan yang sangat kuat di situ ya, bahwasanya suatu saat akan ketemu dengan sang anak. Makanya tetap menanyakan kabar terkait dengan Nabi Yusuf ya. Jadi di saat Benyamin ditahan, yang kemudian mereka atau saudara-saudaranya merasa sedih ya, merasa kecewa karena tidak bisa membawa kembali atau membawa balik. Nah, disitulah kemudian ditambah lagi dengan harapan sang ayah bahwasanya cari kabar tentang Yusuf gitu ya. Nah, itu menjadikan mereka makin merasa mangkel gitu ya, makin merasa tidak nyaman ya dengan situasi yang terjadi ya, karena masalah Benyamin belum selesai, seakan-akan mereka sudah ditambah lagi dengan masalah Nabi Yusuf yang sudah lama tidak ketahuan dan memang mereka juga tidak tahu kabar berita selanjutnya ya. Ya. Nah, itu yang kemudian terjadi bantahan di ayat sebelumnya, dan sekarang kita mendapati di 96 ketika mereka datang dengan membawa gamis Nabi Yusuf, maka disitulah sang ayah mengatakan, ini a'laminallahi ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Kalau berikutnya Nabi Yakub udah tahu apa yang mereka tidak tahu dari Allah, itu kan kenapa kok masih sampai buta matanya, kesedihan gitu, Ustaz? Oh iya. Sepertinya harusnya ya, karena dong dia. Betul kan ya. Jadi itu yang pasti makin berat ya. Jadi begini. Karena tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu nanti seperti yang ada di mimpinya, tetapi kan kecelakaan terjadi pada yang bersangkutan gitu ya. Itu yang dipikirkannya gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada mimpi itu, mungkin perasaannya tidak sebegitu berat gitu ya. Ya, jadi pasti akan bertanya-tanya dan campur aduk gitu ya. Ini dimakan serigala bener atau diapain? Tapi dengan mimpinya kok tidak cocok gitu ya. Kok tidak cocok dengan mimpinya, makanya ingin membuktikan mimpi itu. Nah, masalahnya faktanya itu Nabi Yusuf tidak ada. Nabi Yusuf kata saudara-saudaranya yang dimakan serigala itu ya. Nah, itu yang bikin pasti campur aduk gitu ya. Ya, jadi karena ada ketidakpastian di sana. Jadi sesuatu yang sangat jelas dan pasti biasanya akan menjadikan orang lebih tenang ya. Tapi ketidakpastian itu yang bikin orang akan makin berpikir dan berpikir terus gitu ya. Ya, jadi ketika ada musibah ya, terjadi kematian di sana dan kemudian ketahuan jasadnya dan sebagainya, itu biasanya akan lebih menenangkan dibandingkan ketika belum ketemu gitu ya. Itu makin akan menjadikan orang yang terkena musibah akan makin berat gitu ya. Ya, jadi misalkan ada pesawat jatuh, kalau misalkan sudah diketahui di mana jatuhnya dan benarkah jatuh gitu ya. Kalau sudah tahu biasanya perasaannya, bebannya tidak seberat ketika tidak ketahuan. Ini ada di mana gitu ya. Ya, jadi biasanya orang akan lebih merasa makin tenang ketika ada kejelasan itu. Nah, ini karena sudah begitu lama tidak ada kejelasan, itu yang menjadikan yang bersangkutan atau Nabi Yakub merasa beban di sana. Ya.
Nah, berikutnya kita masuk di 97, bukan silakan 97. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan bagi kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna kholiin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ya. Kalau mereka berkata, ya abana wa ayah kami, istaghfir lana, mohonkan ampunan pada Allah untuk kami. Jadi ini yang kemudian menjadi harapan mereka. Jadi kalau mereka mohon ampun pada Allah langsung, otomatis insya Allah mereka mampu ya. Nah, ketika mereka meminta pada sang ayah, ini menunjukkan mereka ingin mendapatkan persetujuan dari sang ayah ya. Ya, ingin agar mendapati ayahnya itu ridho ya. Ridho dengan mereka sehingga memohonkan ampun pada Allah untuk mereka. Ya, istaghfir lana dzunubana, mohonkan ampun untuk kami pada Allah dzunubana akan dosa-dosa kami. Inna kunna khotiin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang khotiin, yang bersalah. Ya. Ya, jadi di situ yang kemudian ada penjelasan panjang tapi disingkat dalam ayat ini ya, tentunya terkait dengan kronologi yang sudah diketahui oleh saudara-saudaranya ya. Dan sang ayah tentunya ya sudah tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah, ketika mendapatkan kabar ini terkait tadi baju Nabi Yusuf ya, karena memang mereka datang disebut oleh Allah dengan Al-Bashir, orang yang membawa kabar gembira. Ya, jadi sehingga mereka tidak menutup-nutupi apa yang selama ini tersembunyikan. Ya, nah berikutnya kita bisa mendapati bagaimanakah keridhaan sang ayah ya pada anak-anaknya. Silakan pada 98 Bu Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwa ghafurur rahim. Yakub berkata, nanti aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Iya. Dia berkata, Nabi Yakub berkata, saufa astaghfiru lakum, aku akan memohonkan ampun untuk kamu sekalian, Rabbi pada Tuhanku. Innahu al-ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang. Ya, jadi ini bahasa mereka ya. Jadi kebiasaan mereka kalimat yang model seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan, kita mungkin merasa agak sedikit aneh dengan bahasa mereka, tapi itulah bahasa mereka ya. Ya, jadi yang kemudian ketika kita pahami, kita akan sesuaikan dengan kebiasaan kita dalam berbahasa untuk memudahkan kita memahami teks kalimat itu. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-99 ya. Bu Siti Ainul silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu, maka ketika mereka masuk ala Yusufa ke tempat Yusuf, awa ilaihi, dia merangkul kepadanya abawaihi, kedua orang tuanya, waqala, dan seraya berkata, adkhulu, masuklah kalian Misro, ke negeri Mesir, insya Allah, amin, insya Allah dalam keadaan aman. Ya. Falamma dakhalu, maka ketika mereka masuk ya, maksudnya masuk ke tempat Nabi Yusuf, ala Yusuf, pada Yusuf, dia Nabi Yusuf itu memberikan tempat ilahi padanya, abawaihi, kedua orang tuanya atau ibu bapaknya. Ya, nah disebut oleh Allah dengan abawaihi. Jadi meskipun ibu kandungnya tidak ada, tapi ada abawaihi di situ. Ya, jadi ibu sambungnya diberikan ma'wa, tempat duduk di situ, di singgasananya. Wa qala dakhulu Misra insyaallah aminin, dan masuklah, dan dia berkata,
masuklah kamu sekalian ke Mesir insya Allah dalam keadaan aman. Jadi dijamin keamanannya ya. Jadi di saat itu kita bisa bayangkan ya, perjalanan belum tentu aman ya. Ya apalagi kemudian di masa-masa paceklik seperti itu. Ya, jadi pasti perampokan macam-macam ya banyak terjadi dalam perjalanan. Ya, dan tadi jaminan keamanan karena memang negara sudah tadi berusaha untuk bisa memberikan keamanan pada mereka ketika mereka berangkat menuju Mesir. Ya, jadi diberikan jaminan aminin dalam keadaan aman ya. Pak Ustadz. Ya, nah kenapa? Ya, ya silakan. Ini ada kalimat insya Allah. Jika Allah menghendaki, ada yang bilang bahwa shin itu syota, insya Allah itu salah atau betul Pak? Apa sama? Tergantung ejaannya. Ya kalau kita bahasa Indonesia berarti sya itu SY gitu ya. Sya berarti SY. Kalau bahasa Inggris sya berarti SH. Nah kalau bahasa kita SH itu jadi short gitu ya. Iya. Iya. Ya, jadi kalau kita nulis itu bahasa salah, Indonesia, Pak. Oh ya, kalau kita ngomong bahasa Indonesia dan pakai SH berarti salah. Ya. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris benar gitu ya. 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 Jadi kalau diganti short, jadi kalau karena bahasa ya, bukan short salah, ya, kalau diganti short salah. Bukan iya. short tapi shin, ya. Shin. Oh iya. Ya Pak, terima kasih. Pak Ustadz, jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia, insya Allah saya mau Isi. pergi. Ini kan ngomong bahasa Indonesia ya, tapi dialek insyanya pakai bahasa Inggris, pakai SH. Nah itu aneh juga gitu ya. Jadi dia menyesuaikan saja. Kalau ngomong bahasa Indonesia ya pakai dialek, pakai standar bahasa Indonesia gitu ya, biar nggak campur aduk gitu ya. Iya, kenapa? SY ya. SY. Betul SY. Insya Allah. Iya. Saya mau bertanya. Iya. Nah, ini kan bapaknya Nabi Yusuf itu di negeri apa, negeri itu yang bernama Kanaan? Oh ya, betul. Negeri Kanaan ya. Nah, Ya. itu wilayah Palestina yang sekarang. Ya. Makasih. Ya. Ya, kita masuk di ayat 100 ya. Ini karena panjang, nah, masuk di Wakoh sampai Mingkobel ya. Oh, sampai Robi Hako, sampai Hako ya. Abu Elvia silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'a abawaihi alal arsy, dan dia menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Wa kharrulahu sujada, dan saudara-saudaranya menundukkan kepala kepadanya bersujud. Wa qala ya abati, dan berkata Yusuf, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, inilah takwil mimpiku dahulu itu. Qad ja'alaha, sesungguhnya telah menjadikannya Rabbi haqqa, Tuhan penciptaku sebagai kenyataan yang sebenarnya. Wa rafa'a abawaihi, kemudian dia Nabi Yusuf ya menaikkan abawi kedua orang tuanya al-arsy ya, atau mendudukkan bahasanya di sini ya. Ya, jadi meskipun kata rafa ini artinya mengangkat, tapi kita bisa terjemahkan dengan mendudukkan ya. Ya, jadi kemudian Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya al-arsy di singgasana. Wa kharru lahu sujada, kemudian semuanya, nah ini bentuknya jamak, ini saudara-saudaranya lahu sujada, bersujud padanya. Nahu ini kembali pada Nabi Yusuf. Nah, sujud ini bukan berarti sujud di bawah ke lantai seperti sujudnya di saat kita sholat ya. Jadi ini boleh diartikan dengan menunduk ya. Nanti terkait dengan kata sujud ini, manusia tidak boleh sujud dengan manusia. Jadi kalau ada kata-kata sujud, itu menunjukkan bahwa saya menunduk gitu ya. Jadi menunduk menunjukkan bahwasanya ya mereka tadi bahasa sami'na wa ta'na ya. Wa qala ya abati hada ta'wil, ya, dan dia berkata, Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil ru'yaya mimpiku min qablu, sebelumnya. Qad ja'ala rabbi haqqo, qad ja'alaha rabbi haqqo ya. Sungguh Tuhanku telah menjadikan ini
menjadi hakko, kenyataan. Ya, nah disitulah kemudian 11 bintang dan matahari, ada rembulan ya sujud padanya gitu ya. Ya. Ya, ini berikutnya kita masuk pada waqt ahsana. Ya, Bu Linda silakan. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya. Ya Allah itu kemana? Maksudnya yang mana Pak Ustadz? Oh ya, kembali pada ru'ya, kembali pada mimpi. Ya, jadi mimpi itu sungguh jadi Allah telah perempuan. menjadikan mimpi itu ya kenyataan ya. Jadi mimpinya telah menjadi kenyataan. Ya, nah kenapa ru'ya itu kok mu'annats kok pakai ha dhamir ha ya? Ya, ru'ya. Nah, ru'ya ini memang dia mu'annas. Jadi nanti ada bentuk-bentuk kata yang mu'annas padahal tidak pakai tamar butoh ya. Nah, misalkan namanya Bu Husna. Bu Husna ini bentuk mu'annats ya. Ya, itu mu'annats ya, Husna. Salma gitu ya. Nah, kalau Salman laki-laki mudzakkar, kalau Salma berarti perempuan itu ya. Nah, itu tadi terkait yang isim-isim yang memiliki ilat-ilat di belakang itu yang biasa disebut dengan maksur gitu, isim maksur ya, maka dia disebut muannas. Jadi ada Salma, ada Salwa bisa gitu ya, ada Husna dan yang lain-lainnya. Nah ini nanti juga seperti ru'ya ya. Nah, ru'ya juga seperti itu, dia tidak punya tamar butoh tapi dia muannas karena dia termasuk maksur gitu ya, di belakangnya ada alifnya. Nah, makanya kemudian Allah menyebut dengan ja'alaha, menjadikannya atau menjadikan mimpi itu ya hakko, menjadi kenyataan gitu ya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya silakan pada waqt ahsana. Nyambung tanya Ustadz. Iya ya. Ru'ya ya. Berarti karena ada alif dia itu apa alif bengkok Ustadz yang dia akhirnya menjadi mu'annas. Oh iya, jadi ini ru'ya, ianya itu aku ya. Ya, jadi ini ru'yanya itu mimpiku. Itu seperti aso. Jadi kalau aso itu ada alif belakangnya ya. Nanti kalau tongkatku jadi aso ya gitu ya. Aso ya. Ya. Jadi ianya itu aku ya. Jadi dia sudah diakhiri dengan alif pada ru'ya ini. Jadi nanti kita mendapati kata aso juga sama. Aso itu disebut dengan mu'annas ya. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ahsana bi iz akhrajani. Dan sungguh dia telah berbuat baik kepadaku tatkala dia mengeluarkan aku minas sijni, dari penjara. Wajah abikum minal badri min ba'di, dan dia datangkan dengan kalian dari sebuah dusun. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan menggoda antara aku dan antara para saudaraku. Inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Tuhan penciptaku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dia adalah maha mengetahui, maha bijak. Maha bijak ciptaannya. Ya. Waqad ahsana rabbi, dan sungguh Tuhanku telah berbuat baik padaku. Id akhrajani minas sijni, ketika dia mengeluarkanku dari penjara. Ya, jadi di sini kita mendapati kalimat tauhid tetap diagungkan di situ ya. Ya, jadi meskipun ada manusia yang tadi berusaha untuk mengeluarkannya dengan caranya, tapi Nabi Yusuf menyebut Allah yang mengeluarkannya gitu ya. Karena memang tidak mungkin ya, kalau Allah tidak mengingatkan orang itu atau yang memeras anggur itu, kalau tidak diingatkan tentunya oleh Allah, tentunya dia tidak pernah akan ingat tentang Nabi Yusuf gitu ya. Nah, jadi sehingga ini ya memang sudah menjadi kehendak Allah, bagaimanakah Allah punya cara untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dengan teringatnya
seorang pembantu yang tadi, yang ketika mimpi memeras anggur itu, yang ketika mimpi, ya betul, itu yang kemudian teringat akan Nabi Yusuf ya. Ya, wajah bikum, dan datang bikum, membawa kamu sekalian minal badwi, dari dusun, ya, mimbanti an-nasaw syaitan, setelah syaitan menggoda atau setelah syaitan memisahkan baini wa baina ikhwati, di antara aku dan di antara saudara-saudaraku. Inna rabbi latif, sesungguhnya Tuhanku maha lembut, lima yasha, terhadap apa saja yang dia kehendaki. Inna huwal alimul hakim, sesungguhnya dia benar-benar maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, nah di sini kita bisa tambahkan kata benar-benar karena ada huwa, pengulangan huwa di situ litakkid ya, untuk menegaskan ya, innahu, jadi tidak langsung innahu alimun hakim, tidak langsung begitu ya, tapi innahu huwal alimul hakim, jadi menunjukkan huwanya untuk takkid di situ, menegaskan. Jadi sesungguhnya dia benar-benar maha mengetahui, maha bijaksana. Ustadz, boleh tanya Ustadz? Ya, silakan. Itu Ustadz, ja'a itu kan fi'il madhi. Ya. Ini kenapa ditulis ketika membawa? Karena nggak bawa gitu. Oh, kenapa pakai kenapa ada kata ketika gitu maksudnya? Dan kenapa pakai Ustadz? Kalau ketika itu kan memang yang udah lampau ya. Iya. Tapi maksudnya kenapa kalau kan biasa Anita di depannya. Ini kan udah kelihatan kalau dia kan madhi. Kenapa tadi saya kira ketika dia bawa gitu. Begini. Kalau terkait dengan madhi dan mudhari ini sama-sama membawa ya. Nanti bedanya telah membawa dan sedang membawa. Oh gitu ya. Iya. Satu telah, satu sedang. Jadi hanya di situ saja bedanya. Iya. Baik, ya. Kalau di situ ditambah ketika itu karena ada wa, itu huruf antaf ya. Berarti dia matuf ke id di depannya. Nah, di depannya ada id akhrojani, ketika dia mengeluarkanku, sehingga di kata wajah itu bisa ditambahkan ketika dia, nah begitu ya. Nah, ketika dia membawa kamu sekalian, atau ketika dia telah membawa kamu sekalian, atau ketika dia telah menghadirkan kamu sekalian. Ya, itu maksud saya nggak pakai telah gitu Ustaz ya. Udah jelas Ustaz, alhamdulillah. Ya, kita masuk di ayat yang ke-101. Ya, silakan Bu Tuti. Iya, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, ya Tuhanku, qad ataitani minal mulk, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku minal mulk, sebagian kerajaan, wa alam tani min ta'wilil ahadis, wa alam tani, dan Engkau mengajarkan kepadaku min ta'wil, dari takbir al-hadis, mimpi. Fatiros samawati wal ard, pencipta samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Anta waliyi fid dunya wal akhirah, anta engkau waliyi, pelindung fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirah. Tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Tawafani, wafatkanlah aku, musliman, orang dalam keadaan Islam, walhiqni, dan gabungkan aku, bisolihin, dengan orang-orang yang saleh. Ya, Rombi, wahai Tuhanku. Nah, di sini kita tidak mendapati ya, sukun ya-nya dihilangkan ya, tapi tanda kasrohnya masih terlihat di situ, Rombi. Jadi kita bisa terjemahkan wahai Tuhanku. Ya, taitani, sungguh engkau telah memberikan kepadaku, atau sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku
minal mulki dari kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan ketika dianugerahkan ini menjadikan Nabi Yusuf merasa senang ya. Nah, kenapa senang? Apakah kemudian seorang itu dianggap rakus kekuasaan? Tidak. Senangnya itu karena bisa berbuat lebih banyak. Jadi penguasa itu kalau baik, itu kesempatan surganya itu terbentang luas gitu ya. Ya, jadi kesempatan untuk memberikan makan orang-orang yang miskin di sana, memberikan makan orang-orang yang kelaparan, dan Nabi Yusuf seorang yang amanah, jadi otomatis pahalanya akan makin luar biasa gitu ya. Nah, kalau Nabi Yusuf tidak diberikan anugerah Allah untuk berkuasa di situ, tentu pahalanya tidak mungkin sebesar itu. Ya, makanya kalau kita kembali pada ayat 105 di Al-Anbiya, itu Allah menjelaskan bahwasanya bumi ini Allah wariskan men ibadiyas solikun ya, pada hamba-hambaku yang soleh kata Allah. Ya, nah di situ yang kemudian orang soleh itu tidak boleh diam ya. Jadi kalau ada orang-orang durjana, itu mereka berebut kekuasaan, yang soleh diam saja, itu prihatin gitu ya. Ya, jadi mestinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu, kalau ada orang-orang durjana merebut, mestinya ya mereka harus lebih semangat gitu ya, dibandingkan orang-orang durjana gitu ya. Ya karena memang Allah sudah memastikan bahwasanya bumi ini Allah wariskan pada orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh itu mendapatkan ketika mereka berusaha. Tapi kalau mereka tidak berusaha, mereka tidak akan mendapatkannya. Jadi kita pernah membahas ayat 21 di Al-Maidah ya, terkait tanah yang dijanjikan Allah untuk Bani Israel ya. Nah, kenapa batal di situ? Karena mereka tidak berusaha untuk merebut gitu ya. Mereka sudah diberikan, dijanjikan Al-Ardhul Muqaddasah, tanah yang disucikan, tapi mereka tidak berusaha untuk mengambilnya. Masuk saja nggak mau, padahal mereka masuk sudah dijamin. Masuk saja mereka dijamin menang. Tapi ternyata mereka bahkan menghina Allah dan Rasul-Nya ya. Ya, jadi kata mereka, idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu sendiri bersama Tuhanmu. Faqatilah, berpengalalah kamu berdua bersama Tuhanmu di sana. Inna hauna qaidun, kami akan duduk menunggu di sini. Nah, kalau orang-orang soleh, ada orang-orang yang rusak, yang mereka berebut kekuasaan kok dibiarkan saja, itu memang sesuatu yang aneh ya. Ya, jadi di Indonesia ini orang-orang baik itu masih banyak, orang-orang pintar masih banyak. Yang kita heran adalah kenapa orang-orang baik dan pintar itu pada diam gitu ya. Ya. Nah, itu yang menyedihkan kita ketika kita mengkaitkan ayat 105 di Al-Anbiya dengan ayat ini yang disebut oleh Nabi Yusuf ini. Ya, jadi Nabi Yusuf merasa gembira dengan kekuasaan itu. Apakah karena ingin diagungkan? Tentunya tidak. Jadi tadi niatnya adalah semua orang-orang yang kelaparan di masa-masa paceklik itu mereka bisa mendapatkan hak-haknya gitu ya. Ya, jadi tidak mungkin mereka yang punya hak lantas dipangkas hak-hak mereka, tidak mungkin. Jadi bahkan mereka diberi gitu ya. Ya, meskipun aturannya itu orang disuruh menukar barang-barang yang dia punya. Jadi meskipun dia tidak punya barang yang berharga, boleh barang-barang yang tidak berharga boleh. Yang penting mereka punya tanggung jawab gitu ya. Nah, itu kan berarti memang pemimpinnya baik sekali gitu ya. Jadi kalau orang benar-benar tidak punya, ya tetap mereka mendapatkan sukatan-sukatan itu. Ya. Nah, itu yang menjadikan kalimat ini disebut oleh Nabi Yusuf ya dengan kata Rabbi qad ataitani minal mulki, ini bentuk kesyukurannya. Ya, wahai Tuanku, engkau telah memberikan anugerah kepadaku minal mulki dari kekuasaan, wa alam tani min ta'wil ahadits, dan engkau telah mengajarkan kepadaku dari takwil kejadian-kejadian. Ya. Fatiras samawati wal ard, ya, pencipta langit dan bumi, ya. Anta waliyyi, engkau adalah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya, jadi ini bentuk mengagungkan Allah ya. Ya, jadi semua disampaikannya pada Allah. Ya, jadi ini bersyukurnya ternyata dengan kalimat-kalimat itu ya. Jadi tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi mengagungkan Allah. Jadi hingga mengatakan anta waliyyi, ya Allah, engkau adalah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi tidak melupakan Allah ya. Jadi tidak sedikit orang-orang yang niatnya tidak baik gitu ya. Ketika mereka diberikan Allah amanah jabatan atau kekuasaan, lantas mereka meninggalkan Allah. Nah, jadi mereka sudah melupakan untuk berbuat baik gitu ya. Nah, itu yang menyedihkan tentunya. Ya, jadi ini Nabi Yusuf tadi bahkan tetap mengagungkan Allah dengan mengatakan anta waliyyi, engkau adalah pelindungku ya Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi betapa tidak baik gitu ya kepemimpinan seperti itu. Yang memimpin benar-benar tetap ingat Allah selalu. Tawaffani muslimah, engkau mewafatkanku dalam keadaan muslim,
walhiqni bis-sholihin, dan engkau mempertemukanku dengan orang-orang soleh. Nah, ini meskipun kita dapati bentuknya fi'il madhi, artinya begini, Nabi Yusuf ketika mengungkapkan ini kan masih dalam keadaan hidup gitu ya, dalam keadaan hidup ya. Tapi seakan-akan tawafani, seakan-akan ini tawafakan madhi ya. Nah, jadi tidak diterjemahkan dengan engkau telah mewafatkanku, tidak. Nah, tapi engkau pasti akan mewafatkanku dalam keadaan muslim. Ya, jadi fi'il madhi itu tidak hanya digunakan untuk yang lampau, tapi digunakan untuk menegaskan gitu ya. Nanti banyak sekali kita mendapati contoh fi'il madhi yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an yang tidak hanya diartikan terkait dengan masa lampau, tapi digunakan untuk menegaskan suatu kejadian. Misalkan hulibatir Rum ya, Romawi pasti dikalahkan. Allah menggunakan fi'il madhi di situ untuk memastikan Romawi akan dikalahkan. Meskipun ketika ayat itu turun, Romawi masih jaya gitu ya. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi. Nah, ini juga Nabi Yusuf menggunakan fi'il madhi untuk memastikan bahwasannya engkau pasti mewafatkanku dalam keadaan Islam ya Allah. Walhiqni bis-sholihin ya. Walhiqni bis-sholihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Ya, kalau minta dipertemukan dengan orang-orang soleh berarti tempatnya surga ya. Karena orang-orang soleh tempatnya di surga. Ya. Ya, kenapa Bu? Ini kan seperti amr ya Ustaz, wafatkanlah gitu kan? Yeah. Kalau dilihat artinya Ustaz. Ya. Oh ya. Ya. Ya, jadi ini pada kata tawaffa, ya ini tawaffani. Nah, ini tawaffa ya tawaffa. Ini nanti kalau kita kembali pada dua fiil yang dia ada kemiripan terkait dengan madhi dan juga terkait dengan amr ya. Yeah. Ya, itu nanti kalau diterjemahkan dengan amr tawaffa, wafatkanlah ni aku gitu ya. Muslimah dalam keadaan Islam. Ya. Ya, atau di situ misalkan ketika seorang menyebut dengan istilah madhi dengan kata tawaffa, hanya saja nanti untuk yang membedakan antara madhi dengan amrnya, nanti ketika madhi dia masih punya ilat gitu ya. Nah, tapi kalau amr dia sudah tidak punya ilat lagi. Iya. Iya. Nah, kalau untuk al-hiqni ini sudah otomatis al-hiqni ini dari kata al-haqo. Al-hiq ini sudah bentuknya fil amr gitu ya. Ya, jadi al-hiqni pertemukan aku bis-sholihin dengan orang-orang saleh. Ya. Ya, jadi kekuasaan Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Daud, ya mereka adalah orang-orang soleh gitu ya, yang mereka nanti akan dipertemukan dengan orang-orang soleh yang lainnya, ya, dan itu yang menjadi harapan ya. Kita tidak mendapati ada kata-kata jannah di sini, tidak mendapati ada kata-kata surga ya. Yang ada adalah minta dipertemukan dengan orang-orang soleh, itu sudah otomatis gitu ya. Ya, jadi bahasa para nabi itu luar biasa, bahasa para sahabat juga luar biasa. Itu kalau seorang sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah ya, engkau minta apa? Jikalau engkau minta sesuatu, Allah akan mengabulkan permintaanmu. Misalkan Abu Hurairah ya, ketika ditanya oleh Rasulullah ya, dan ternyata mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa. Engkau kalau memohon akan dikabulkan oleh Allah. Mintalah apa yang engkau mau. Aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah gitu ya. Ingin menemani Rasul di surga. Ya, jadi kalau minta surga ya beda ya dengan menemani Rasul di surga ya. Kalau menemani Rasul di surga berarti surganya seperti surganya Rasulullah gitu ya. Kalau minta surga saja belum tentu seperti surganya Rasulullah gitu ya. Nah, itu tadi ada harapan, ada permintaan yang memang sangat cerdas di situ ya. Ya, juga Nabi Yusuf ini ketika minta pada Allah, ya minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ya. Ya, nah kalau minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh di akhirat nanti, di dunia mestinya juga berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Ya, masa ada orang yang minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh di akhirat ya, tapi di dunianya ternyata teman-temannya durjana semuanya. Gitu. Itu sangat tidak mungkin ya. Ya. Ya, karena kan pengaruh sekali, pertemanan akan sangat berpengaruh ya. Ya. Ya, jadi anil mar'ila tas'al wasal angkori ini gitu ya. Ya, jikalau engkau ingin tahu siapa si fulan, maka engkau tidak perlu mencari tahu siapa dia, tapi carilah siapa dengan siapa dia berkawan gitu ya. Jadi wasal angkori ini gitu ya. Jadi carilah dengan siapa dia berkawan. Jadi kalau kawannya penjahat berarti tadi ada kalau tidak
mungkin ya ada bau penjahatnya di situ gitu ya. Ya, kalau dia temannya orang-orang yang soleh, maka ada tadi kebaikan-kebaikan di situ yang akan tampak gitu ya. Nanya Ustaz. Ya, ya silakan. Itu tentang huruf wa itu Pak Ustaz. Dan di situ di atas ada fatiras samawati wal ard wa wali anta wali, itu wali itu dari wali. Tapi sesudahnya fit dunya wal akhirah ada waladi. Tetapi ketika muslimau wa al hikni itu pakai tasdid. Apakah adanya tasdid ini mempengaruhi makna? Ya. Nah, kalau tasdid, ya kalau ini tasdidnya tidak berpengaruh pada makna. Ini kalau pada tawaffani muslimah wa al hikni, ini tasdidnya ini karena idgham bi gunnah ya. Jadi tanwin bertemu wa, itu dibantu dengan tasdid. Nah, sedangkan wa yang sebelumnya misalkan anta waliyi, nah itu tidak ada bacaan apapun terkait dengan idghamnya. Jadi sehingga wa-nya tetap tidak punya tasdid. Nah, berikutnya juga dengan wa yang lainnya misalkan fatiris samawati wal ardi. Nah, itu wa-nya juga tidak ada pengaruh dengan tanwin sebelumnya. Jadi dia tidak pakai tasdid. Jadi khusus yang di muslimah wa ini karena sebelumnya tanwin, nah itu berarti tanwin bertemu wa idgham bi gunnah gitu ya. Ya, jadi dia bacaan idgham, jadi kita dibantu dengan tasdid. Ya, itu tadi untuk memudahkan bagi siapapun yang membaca agar tidak membaca huruf yang tampak sama di situ ya. Ya, jadi kalau yang ada tasydid berarti muslimah wa. Ya, kalau sebelumnya berarti cukup as-samawati wal ardh. Ya, jadi tidak ada tasydidnya. Ya, jadi ini hanya membantu saja dalam bacaan tajwidnya ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kita masuk di ya, silakan. Pak Ustaz. Beda Rabbi yang pakai iya itu dengan Rabbi yang tidak pakai iya, bedanya apa Pak Ustaz? Oh iya. Kalau sama-sama Rabbi dengan hak kasrah berarti sama-sama Tuhanku gitu ya. Sama-sama ada akunya. Hanya saja yang tidak pakai iya ini tapi tetap kasrah itu ya nama mahdhuf ya, dihilangkan ya-nya. Rabbi qad gitu ya. Ya, jadi ada Rabbi ini, ada Rabbi ini langsung. Ya, ada yang kemudian Rabbi la tadarni gitu ya. Rabbi la tadarni. Nah, itu terkait dengan keindahan dialek di situ ya. Jadi keindahan dialek itu ternyata bisa menghilangkan ya, tapi maknanya sama ya. Jadi maknanya sama, tidak berbeda, tapi ketika didengar lebih indah. Nah, ternyata itu lebih diutamakan di Al-Qur'an gitu ya. Nah, misalkan di ayat 101 ini Rabbi qad ataitani. Nah, itu ketika dibaca dia akan terdengarnya akan lebih indah ketika tidak pakai ya. Ya, jadi maknanya akan sama dengan yang menggunakan ya. Tapi kalau kita mendapati ayat yang lainnya, Rabbi la tadarni farda. Ya, nah itu ketika ada ya-nya memang dia lebih indah dengan ya gitu ya. Ya, jadi sehingga terkait dengan keindahan menjadi pertimbangan di situ. Jadi sehingga ada yang dihilangkan ya-nya dan ada yang tetap ya-nya ada dalam kata yang dimaksud. Ya, insya Allah maknanya tidak berbeda ya, sama. Jadi sama-sama diartikan Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ini di 102 Pak Faisal mau baca 102. Terima kasih Ustaz. Ya. Zalik a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan padamu. Wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat untuk membuat tipu muslihat. Ya. Ya, dari ayat 102 lagi Bu Anida. Dzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaib
Demikian itu dari sebagian berita-berita gaib. Nuhihi ilaik, kami wahyukannya kepada kamu. Wa ma kunta, dan tidak kamu berada ladaihim pada sisi mereka. Iz ajma'u, ketika mereka berkumpul, amrahum, perkara mereka, wahum yamkurun, dan mereka mengatur tipu daya. Ya, dari kami amba'il ghaib, demikian itulah di antara berita-berita yang gaib. Nuhihi ilai, kami wahyukannya kepadamu ya Muhammad, kembali pada Rasulullah. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak berada bersama mereka. Id ajma'u amrahum, ketika mereka bersepakat atau ketika mereka menyepakati urusan mereka itu. Wahum yamkurun, dan mereka membuat makar atau mereka membuat tipu daya. Ya, masa membuat tipu daya terhadap Nabi Yusuf ya, yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Ya, jadi ini bahasanya amba'ul ghaib ya, berita-berita ghaib, artinya tidak ini Allah berikan pada Rasul ya, yang disebut dengan amba'ul ghaib ya, artinya orang lain mereka tidak akan mendapatkan informasi itu atau berita itu ya. Nah, jadi sehingga Allah sebut dengan amba'ul ghaib, berita-berita ghaib ya. Nah, jadi meskipun sekarang kita sudah mendapati tersebar ya, karena memang seperti itulah fungsinya ketika Allah menyampaikan, maka tadi Rasul kemudian orang-orang beriman mereka mesti sama-sama menyebarkannya ya. Ya, jadi sehingga fungsi inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan wahyu, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang memelihara itu terjadi pada kaum muslimin ya, artinya kaum muslimin juga ikut memeliharanya, mereka ikut mensyiarkannya, sehingga Allah ketika menyebut dengan inna itu kita masuk dalam bagiannya gitu ya. Ya, nah itu yang menjadi luar biasa ya. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi umat ini untuk punya kontribusi gitu ya. Kontribusi turut menjaga Al-Qur'an, turut menjaga firman-firmannya, turut melestarikannya dan tidak melupakannya gitu ya. Yang berikutnya kita masuk di ayat terakhir 103, Bu Wardi silakan. Ya, Ustadz boleh nanya dulu Ustadz. Ya. Kalau yang biasa, kalau emak menidakkan itu setelahnya kan ada ilah. Ini kok nggak ada ilah, tapi juga artinya kenapa tidak, kenapa bukan apa-apa yang gitu. Iya, iya, oh ya, ya. Jadi untuk ini, untuk yang pakai ilah itu sudah dipastikan ya. Nah, jadi yang pakai ilah, yang dia bertemu ilah itu sudah dipastikan artinya tidak. Itu nanti tidak hanya la, tapi ada 4 harf yang lainnya seperti hal, seperti man ya, kemudian in ya, kemudian ma dan la itu sendiri ya. Nah, selain itu nanti akan kita terjemah sesuai dengan siakul kalimat ya, jadi sesuai dengan susunan kalimatnya ya. Jadi ada ma itu yang lebih cocok kita artikan apa-apa, yang ada lebih cocok diartikan dengan tidak ya, dan itu memang butuh kebiasaan gitu ya. Ya, dan ini termasuk yang tidak dibahas secara khusus dalam pembahasan nahwu. Ya, jadi siakul kalimat itu dia tidak diteorikan gitu ya. Nah, tapi itu semua akan dimaknai berdasarkan dzauq gitu ya. Jadi seorang bisa merasakan gitu ya. Bisa merasakan ini akan diartikan apa-apa yang atau diartikan tidak. Ya. Ya, karena tadi terkait dengan kepantasan kalimat misalkan gitu ya. Nah, ketika diartikan apa-apa yang jadi sehingga akan dipilih tidak. Ya, jadi memang kalau tidak ada ilah, ini kita belum mendapatkan kepastian, sehingga kita akan pahami dulu, baru kemudian kita bisa menyimpulkan terkait dengan makna ma di situ. Nah, itu yang kalau dalam bahasa tafsir itu akan dimaknai sesuai dengan siakul kalimat ya, sesuai dengan susunan kalimat yang ada. Ya. Ya, baik Ustaz. Saya baca Ustaz ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma aktsarun nasi walau harastu bimu'minin. Wa ma, dan tidaklah aktsaru kebanyakan an-nasi manusia walau dan walaupun harasta engkau sangat menginginkan bimu'minin akan beriman. Ya. Wa ma aktsarun nas, dan kebanyakan manusia. Jadi meskipun di sini kata imannya di belakang ya.
tapi kalimatnya ini mengarah ke situ. Ya, jadi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Walau harus tabi mukminin, meskipun engkau ingin atau sangat ingin mengharapkannya. Jadi haris dengan koma, nah, itu tamak bahasanya ya. Ya, jadi kalau tamak ini berarti tamak terhadap harta, tamak terhadap makanan, dan tamak itu jelek gitu ya. Nah, haris itu sebetulnya juga tamak, tapi ini tamak pada kebaikan ya. Jadi tamak untuk banyak rakus dengan ilmu, nah itu namanya haris ya. Ya, namanya haris. Jadi tamak dengan kebaikan itu namanya haris. Jadi dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran memang dibedakan ya. Jadi sama-sama rakus tapi maknanya beda. Kalau haris itu rakusnya positif, kalau tomak itu rakusnya negatif gitu ya. Ya, cuma dalam bahasa kita mungkin akan sulit membedakan karena dua-duanya diartikan rakus gitu ya. Ya, jadi itu yang tadi kalau misalkan orang Arab misalkan ya mengenal kata-kata rakus ya, mungkin mereka juga akan bingung gitu ya, sehingga kemudian ada rakus baik, ada rakus buruk gitu ya. Nah, ini dalam terjemahan pun kita juga hampir tidak mendapati kata rakus dipakai karena konotasi rakus dalam bahasa kita itu jelek gitu ya. Ya, nah, jadi sehingga diartikan dengan sangat menghendaki atau sangat menginginkan. Ya. Ya, jadi terjemah itu yang hanya bisa dipakai oleh kita ya. Nah, jadi meskipun dengan sangat mengharapkan, sangat menginginkan, itu tetap belum bisa mewakili, gitu ya. Belum bisa mewakili 100%. Nah, jadi karena yang dimaksud adalah seperti tadi orang ketika tomak dengan harta, kalau haris berarti dia tamak terhadap kebaikan-kebaikan. Ya, nah ini Rasul itu sangat menginginkan agar mereka itu beriman, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Nah, itu faktanya ya. Ya, wama aktsarun nas ya, kebanyakan manusia itu tidak beriman meskipun Rasul sangat mengharapkannya. Nah, ini kalau kita kembali pada kehendak Allah ya. Ini Allah kan sudah menurunkan wahyu, mengutus Rasulnya agar manusia jadi baik gitu ya. Mereka diajarkan keadilan di situ agar mereka bisa baik. Nah, tapi apakah mereka menerimanya? Belum tentu mereka mau menerima, padahal Allah tidak punya kepentingan terhadap mereka gitu ya. Ya, jadi Allah hanya ingin agar keadilan terjadi di muka bumi ini. Tapi belum tentu orang-orang yang mengaku sebagai orang menegakkan keadilan, belum tentu mereka benar-benar berbuat adil seperti apa yang Allah kehendaki gitu ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang mereka tadi menolak keimanan ya, dengan kata yang Allah sebut di sini ma'aktsarun nas ya, kebanyakan manusia tidak beriman meskipun sudah diharapkan oleh Rasul agar mereka beriman. Ya, jadi keimanan itu sesuatu yang tidak bisa diukur dengan apapun. Jadi sehingga seorang mesti bersyukur pada Allah dengan keimanan yang mereka miliki gitu ya. Ya. Nah, kita sampai di 103 dari surah Yusuf. Ustaz, boleh nanya lagi nggak Ustaz? Ya, silakan. Supaya iman kita bisa naik itu loh Ustaz. Kadang-kadang kan jadi posisi-posisi lagi turun itu loh Ustaz, itu ya Allah kayaknya sedih banget itu kalau sampai berkurang iman kita Ustaz. Oh, ya. Ya, iman itu sudah otomatis yazid wa yanqus ya, bisa bertambah dan bisa berkurang gitu ya. Nah, bagaimanakah agar ketika kita itu berkurang tapi tidak terjatuh gitu ya. Ya, karena boleh jadi ada orang berkurang tapi jatuh. Ada orang berkurang tapi dia tidak jatuh ya. Maka kata Rasul, khairul umur awsatuha, sebaik-baik amalan itu yang standar atau yang sedang ya. Jadi ketika dia semangat, dia pasti mampu melakukannya ya. Kalau dia pas lagi jatuh ya, lagi imannya lagi turun, dia tetap bisa melakukannya. Jadi artinya standar keimanan itu di saat turun dia tetap bisa menjalankan. Nah, itulah yang akan jadi kebaikan seorang untuk tetap dianggap sebagai orang yang istiqomah ya. Ya, jadi karena dia tetap bisa itu tadi continue dalam melakukan kebaikannya, tetap bisa istiqomah meskipun tidak banyak. Jadi itu yang lebih disukai oleh Allah ya. Jadi sedikit tapi continue dibandingkan banyak tapi jarang-jarang gitu ya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan begini, la takun kafulan. Ya, jangan engkau seperti si fulan itu. Ada apa dengan si fulan? Yaqumu lailan, dia bangun di malam hari. Ya, tapi besoknya ternyata dia tidak lagi gitu ya.
Nah, jadi suatu saat dia bangun malam dengan melakukan qiyam yang panjang gitu ya. Nah, tapi setelah itu ternyata tidak sama sekali lepas gitu ya. Nah, itu yang Rasul tidak menyukainya. Ya, jadi sehingga disebut khairul umuri awsatuha ya. Sebaik-baik amalan adalah yang sedang. Nah, jadi kalau pas turun kita bisa tetap melakukannya. Bisa nggak kalau dianggap bahwa kusuk dengan tidak kusuknya itu naik turunnya itu, Ustaz? Oh ya, ya. Jadi akan lari ke sana ya, arahnya akan ke sana. Karena begini, kita tidak mungkin akan bicara kuantitas gitu ya terkait dengan bilangan rakaat sholat ya untuk memastikan ini sedang tinggi atau sedang turun. Nah, tapi tadi terkait dengan kekhusyukannya berarti kualitas sholatnya di situ ya. Jadi meskipun tidak banyak tapi berkualitas di situ. Ya. Ya. Jadi itu juga mengingatkan ya, jangan sampai orang ketika Ramadan ya dia Ramadan itu dia qiyamnya sampai misalkan 30 rakaat gitu ya. Kenapa? Karena dia 23 setelah itu dia nambah lagi ya. Tapi setelah Ramadan ternyata 11 gitu ya. Maksudnya tidak ada sama sekali. Nah, itu yang tidak diharapkan ya. Nah, tapi ketika Ramadan dia bisa melakukannya dengan baik, nanti setelah Ramadan tetap meskipun tidak banyak, nah itu yang diharapkan. Ya kadang-kadang kan gini Ustadz, kita sholat malam itu gitu kan, kadang-kadang bisa khusyuk gitu, kadang-kadang ya kita jalanin juga gitu, tapi nggak gimana ya, nggak nempel. Ya betul. Iya gitu. Oh, nggak apa-apa. Begitu juga zikirnya gitu kan, doanya. Ya itu Ustadz. Yang yang disusah dicari itu kan khusyuknya itu. Ya betul ya. Iya, iya. Jadi tadi seorang kadang bisa khusyuk gitu ya, kadang tidak. Tapi ketika tidak, jangan sampai tidak melakukan. Jadi nanti ya, jadi berarti dianggap dia sedang sedikit sakit atau demam gitu ya. Nah, jadi ketika dia makan rasanya nggak enak, nggak nikmat gitu ya. Atau anggap saja dia sedang sariawan gitu ya. Ketika makan dia tidak enak, tapi kan dia harus makan gitu ya. Nah, seperti itu. Ketika orang suatu saat melaksanakan sholat pernah bisa khusyuk gitu ya, ternyata tiba-tiba suatu saat dia tetap saja nggak nyaman semuanya rasanya. Nah itu tetap dianjurkan untuk dilakukan. Gitu ya. Ya, karena nanti ketika dia turun begitu dan tidak melakukannya, nanti jadi lepas. Nah, kayak si fulan yang tadi disebut oleh Rasulullah ya, la takun kafulan, engkau jangan seperti si fulan. Nah, jadi mungkin si fulan itu ketika dia sedang galau gitu ya, atau sedang rasanya sholatnya ini kok nggak khusyuk-khusyuk, kemudian dia enggak itu ya. Ya daripada nggak khusyuk, mendingan tidak. Nah itu yang nanti bisa terjatuh yang seperti itu ya. Ustadz nanya lagi, Ustadz nanya lagi, maaf ini. Saya sangat merasakan itu waktu kita baca Al-Fatihah. Kadang-kadang saya udah baca belum sih tadi iya karena Abu dua iya karena nasta'in. Jadi kayak ragu, boleh nggak kita ulang Ustaz? Oh dipersilahkan. Ya dipersilahkan ya. Ya kalau kita sholat sendiri kita bebas ya. Kalau kita mengulang ya itu dipersilahkan. Baik. Ya. Nah kalau menjadi imam, nah ini otomatis seperti standar ya. Ya. Satu lagi tanya Pak Ustadz. Ya silakan. Sewaktu Nabi Muhammad belum menjadi nabi, beliau banyak disuka orang karena dia memang berbuat baik. Tapi sesudah dia menjadi nabi, banyak musuhnya karena dia ini menurut yang saya dengar ya, karena beliau mendapatkan tugas untuk memperbaiki, tidak hanya memberi kebaikan tapi memperbaiki orang teman-temannya itu bagaimana dengan kehidupan sekarang gitu Pak Ustadz? Ya akan seperti itu ya. Jadi orang itu ketika berbuat baik saja banyak yang suka. Tapi ketika meluruskan dari apa yang salah yang dilakukan oleh masyarakat, nah penolakan akan terjadi di situ. Ya. Nah, jadi Rasul itu ketika sudah diperintahkan oleh Allah tadi, ketika Allah wahyukan berarti kan tugas Rasul menyampaikan tauhid di situ ya pada umat ya, jangan sampai mereka berbuat syirik. Nah orang-orang yang sudah kadung syirik itu pasti akan sakit hati. Ya disitulah letaknya
kenapa kemudian ketika Rasul diutus oleh Allah kok menjadi banyak musuhnya? Ya karena tadi Rasul menghadapi untuk bisa meluruskan orang-orang yang salah, dan itu pekerjaan yang amat berat gitu ya. Ya jadi makanya ketika kita hidup itu kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang paling banyak disukai orang itu adalah orang baik, belum tentu gitu ya. Ya tergantung siapa dulu yang menyukai, kan begitu. Ya. Ya, karena kalau ternyata yang dilakukannya adalah meluruskan apa yang salah, itu akan banyak tidak disukai. Ya. Nah termasuk Islam ya. Kenapa Islam kok begitu seakan-akan ditolak gitu ya oleh orang-orang yang tidak memahami? Ya karena mereka merasa bahwa bisnis mereka nanti akan berkurang karena mereka kan tidak tahu keberkahan. Seakan-akan berkurang padahal itu untuk menyelamatkan mereka. Jadi justru akan bertambah ya. Jadi orang-orang yang bisnisnya hitam itu kan pasti mereka tidak suka dengan Islam. Ya karena kehitam-hitaman itu dinyatakan haram gitu ya. Jangankan kita bicara hitam, abu-abu saja syubhat dan nanti masuk ke dalam haram ya. Ya, nah itu yang kemudian tadi orang yang menegakkan Islam dengan baik, yang meluruskan itu akan dimusuhi. Intoleran kata mereka ya Pak Ustadz. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, sama-sama. Ya, jadi kalau untuk ini nanti terkait al-adat muhakamah ya. Adat bisa menjadi hukum itu kalau tidak melanggar syariat. Kalau melanggar berarti mesti diluruskan. Ya, jadi tidak ada kata intoleran tidak ya. Jadi kalau kita bicara intoleran maka nanti dianggap Islam itu ya kesimpulannya dianggap intoleran ya. Iya. Adat dan budaya ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Ya, kita bisa bayangkan kalau Islam itu tidak meluruskan budaya di Arab, itu kayak apa jadinya manusia ya. Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup gitu ya. Ayahnya meninggal, istrinya dijual gitu ya. Atau istrinya dinikahi kalau dia menginginkan. Ya. Nah, itu kan itu budaya yang rusak ya, yang parah sekali gitu ya. Jadi tidak memanusiakan wanita gitu ya. Ya. Nah, pasti penolakannya luar biasa gitu ya. Ketika Rasul meluruskan model itu, pasti pertentangannya luar biasa. Ya, mereka sudah menganggap itu menjadi tradisi dan adat gitu ya. Ya, jadi meskipun tradisi ketika dilakukan, wanitanya juga pasti merasa berat ya. Misalkan istrinya Umar bin Khattab gitu ya, atau wanita-wanita yang lainnya, betapa mereka gundah gulana ketika mereka hamil gitu ya. Takut nanti melahirkan anak perempuan gitu ya. Ya, nanti ketika lahir anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, bukan disembelih lagi gitu ya, tapi dikubur hidup-hidup. Itu kan meresahkan, sudah hamil saja sudah resah gitu ya. Ya, itu kalau tidak diluruskan kan bahaya sekali gitu ya. Nah itu tadi tradisi yang salah ya mesti diluruskan. Kalau tidak melanggar syariat berarti silakan muhakkamah, bisa dijadikan sebagai standar hukum dan bisa diamalkan gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi Arab itu ditauhidkan ya. Jadi kalau ada orang Indonesia menganggap bahwasanya Indonesia mau diarabkan, siapa bilang? Justru Arab itu ditauhidkan ya. Jadi Indonesia harus kita tauhidkan itu ya. Ya. Ya, jadi kalau mau diarabkan ya orang-orang Arab dulu yang model begitu, ya apakah iya kan begitu ya. Ya. Ya, jadi tadi terkait dengan wahyu untuk meluruskan semuanya ya. Jadi tidak hanya meluruskan wilayah tertentu, tapi seluruh wilayah yang ada di dunia. Ya, itu insya Allah kita sampai tadi di 103 dari surah Yusuf. Selanjutnya kita masuk di tamrin 2, masih di jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah tadi isinya mubtada dan khobar ya. Berarti sama ya Ustaz kayak kemarin ya. Iya. Iya, jadi kalau ini beda yang tamrin 2. Kalau yang tamrin 1 ya, itu isim-isim di situ adalah ya. Ini ya sebagai aja. Ya, kalau sebagai mubtada, kalau yang sekarang sebagai khobar ya. Ya, jadi isim-isim sekarang kita menjadikan sebagai khobar, tugas kita mencari mubtadanya. Ya, tugas kita mencari mubtada ya. Jadi jumlahnya sama, ada 12 seperti kemarin. Ya, ini semuanya dalam keadaan khobar, tugas kita mencari mubtadanya. Ya, jadi tadi jumlah isinya mubtada khobar ya. Nah, itu biar kita makin mengenal. Dulu saya pertama kali di Jakarta itu bingung gitu ya.
ada istilah es doger gitu ya. Apa itu es doger ya? ya, ketika tahu isinya sudah nggak bertanya-tanya lagi gitu ya. ya istilahnya saja gitu. Ini yang latihan 2 atau tamrin yang B, Pak Ustadz? Oh, tamrin Mbak Afan. Oh ya, tamrin masih 1 ya. Iya. Tamrinnya masih 1 ya. Oh, tapi B yang B. bagian Mbak. Bagian ya. Mbak ya. Ya. Ya, ini kembalikannya kalau kemarin semua isim di situ mubtada, tugas kita mencari khobarnya. Nah, yang sekarang semuanya khobar, tugas kita mencari mubtadanya. Dan tetap akan sinkron ya. Jadi kalau khobarnya ditampilkan muannas, berarti kita akan cari mubtada yang muannats. Ya, kalau mudzakkar kita cari mubtada yang mudzakkar. Ya. Dan ini khobarnya berarti sudah aman ya. Kenapa? Pekan depan terakhir sebelum Ramadan. Oh ya, insyaallah. Ya, Ramadan 23 jadi, Maret. Iya, masih ada Kamis lagi. Satu Ada Kamis ya? lagi. Ya. Kamis satu lagi. lagi. Kita Ramadan libur kan, Ustaz? Oh ya, insyaallah. Ya. Ustaz, berarti ini yang apa namanya yang muannas itu cuma 2 ya Ustaz. Nomor 3 sama nomor 10 ya. Nomor 3, nomor 9, nomor 10 ya Ustaz. Ya, ini ada 3 berarti ya. Ya. Muannasnya ada 3. Ya, dan pas semuanya pakai tamar butoh ya. Jadi lebih mudah diidentifikasi. Ya, takutnya yang nggak ada itu makanya tanya Ustaz. Ya. Yang nggak ada kan suka belum tahu. Kalau yang lainnya sudah otomatis mudzakkar. Jadi 3 ini yang tanpa tamar butohnya itu 3-3-nya muannats. Ya. Mana satu lagi? Ya. Oh, ada mustadiratun, ada ya. Ada mudlamah sama ada musyrikah ya. Ya. Ini mudlimah itu yang betul harokatnya kalau dibaca mudlimatun. Yang satu lagi mana? 3 apa 2? Musyrikatun. Ada mustadiratun, ada musyrikatun, ada mudlimatun. Mustadirun, kalau di saya mustadirun. Oh, mustadirun. Ya. Bulat ya, bulat. Iya, bulat. Oh, kalau mustadirun ya silakan ya. Kalau bukunya beda berarti silakan ikuti buku. Mustadiratun. Ya. Kalau bukunya mustadirun berarti muannasnya cuma 2 ya. Musyrikatun sama mudlimatun saja. Ya, terbit sama gelap. Iya. Ya nggak apa-apa, yang mengikuti buku silahkan ya. Yang penting sinkron nanti mubtadanya, mubtada dengan khobarnya sinkron. Kalau di buku saya muzlamatun Pak Ustadz. Iya. Ya. Nanti kalau mudlamah nanti kita kesulitan cari mubtadanya. Mudlimatun saja, mudlimah. Mudlimatun Pak Ustadz. Kalau mudlimatun apa sih Ustadz artinya? Ya. Kalau mudlimatun artinya apa? Mau mudlamah atau mudlimah? Kalau mudlimah itu isim fa'il, kalau mudlamah isim maf'ul. Oh. Ya, itu kalau ya. Fa'il sama maf'ul ya. Jadi subjek dan objek ya. Ya, boleh ketika mau mudlamah boleh. Ya. Ya, kalau nanti dapat mubtadanya bisa. Ya. Jadi ini dari kata adlama ya. Adlama yudlimu idlaman wa mudlaman fa huwa mudlimun wa dzaka mudlamun. Nah, fa huwa mudlimun itu mudlimatun kalau di sini ya. Nah, kalau wa dzaka mudlamun bisa mudlamatun kalau diberikan tamar butoh. Ya. Ya, nah karena ini artinya gelap gitu ya. Karena artinya gelap sehingga dia lebih enak kalau pakai mudlimah. Lebih pas karena dia isim fa'il ya. Ya, kalau terjemahnya di buku itu apa? Punya ibu-ibu? Gelap. 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 Nah, kalau gelap berarti mudlimatun. Pakai isim fa'il ya. Ya. Kalau di tempat saya iya sama mudlimatun gelap. Iya. Ya, jadi kalau diterjemah gelap berarti mudlimatun. Kenapa? Kalau yang bulat itu kalau yang muannasnya mustadiratun ya Pak Ustadz ya? Iya. Oh ya, mustadiratun.
Dia bulatnya, Karena kan ya, dia bulatnya bulat, bukan bulat bola ya. Bulatnya itu bulat, ini bulat piring, bulat piring ya. Bulat piring. Ya. berarti bumi itu bulat. Al-ardi mustabi. Oh, salah. Bulat piring. Salah. Al-ardi. Kalau bumi, ya ini, ya bumi ini berarti harus pakai yang bulat bola ya. Nah, nanti al-ardu kurawiyatun. Bumi itu bulat. Jadi ketika kita menyebut bulat dalam bahasa Arab itu kurawi sama mustadir itu orang sudah langsung paham ya. Oh, kalau disebut mustadir berarti bulat tipis itu ya, bulat piring. Nah, kalau kurawiyun berarti bulat bola. Oh ya. Ya udah. Piring itu. Tapi ada kok yang bilang bumi itu mustadir ada. Ada. Orang dihamparkan kok katanya datar bumi itu. Iya, karena tadi dihamparkan itu tadi yang kemudian dia menganggap bumi itu mustadirah gitu ya. Ya. Ya nanti kalau matahari ya matahari digulung gitu ya. Oh iya Ya, benar. kalau digulung kan berarti dia tampak matahari. seperti ya kayak tikar gitu ya. Ya bukan seperti bola. Iya, itu yang dimaksud matahari digulung pada hari kiamat nanti itu gimana maksudnya Ustadz? Iya. Ya, jadi digulung ini ya jadi itu bisa bermacam-macam maknanya ya. Itu tafsir Salman ITB yang pernah di ini bukan itu ya. Nah, itu memberikan makna terkait dengan matahari digulung gitu ya. Ya, jadi dari sisi bahasa itu dianggap bahwasanya matahari itu bulatnya itu tidak bulat bola, tapi bulatnya itu bulat mustadirah gitu ya. Dianggap begitu karena digulung. Nah, tapi kemudian ada pendapat lain yang menjelaskan bahwasanya digulung itu tidak harus mustadir. Ya, ketika itu kurawi bulat bola juga bisa digulung. Misalkan begini, bola itu kita putar-putar kita gulung-gulung gitu ya. Ya, apakah gulungannya seperti itu gitu ya? Ya, digulung gitu ya. Nah, apakah itu seperti yang tipis ya ketika seorang mendapati tadi mustadir ya yang kemudian digulung seperti tikar gitu ya. Ya, nah itu tetap nanti disinkronkan dengan temuan-temuan yang ada ya yang kemudian dikenal oleh kita dengan tafsir ilmi. Ya, insya Allah tidak ada perbedaan ya temuan itu hasil penelitian itu dengan teori yang ada di Al-Qur'an ya. Ya, jadi di Al-Qur'an namanya ilmu Allah qauli ya, berupa firman Allah. Di alam ini namanya ilmu Allah kauni ya. Jadi kauni ini sains itu berarti kauni ya. Dan dipastikan qauli sama kauni tidak akan berbeda. Jadi bahkan dia akan saling saling berkaitan gitu ya. Akan saling ketemu. Baik, Ustaz. Ya, itu insya Allah. Jadi PR kita di bagian Ba ya ada 12 ya, semuanya khobar, tugas kita mencari mubtada'nya. Ya, jadi kalau mudlimah di situ diartikan gelap berarti pakai mudlimah ya, jangan pakai mudlamah ya. Ya, mudlamahnya isim maf'ul, kalau mudlimah isim fa'il. Jadi bisa diartikan gelap. Oh iya. Sama lagi iya benar Ustaz. Subjek dan objek ya. Ya, kalau isim fa'il disorof tidak boleh kita sebut subjek. Ya. Oh. Jadi subjek dan objek itu ilmu nahwu. Kalau isim fa'il dan isim maf'ul disorof itu ilmu sorof. Beda. Jadi begini, isim fa'il disorof itu kalau diletakkan dalam kalimat dalam nahwunya, isim fa'il itu nanti bisa menjadi objek, bisa jadi maf'ul bih. Ya, misalkan begini. Saya pakai kata ya saya misalkan mendapati kata katibun, ini kayak isim fa'il ya dalam sorof ya. Nah, kalau saya letakkan dalam kalimat ro'aitu katiban, saya melihat seorang penulis. Nah, katibannya di situ posisinya sebagai maf'ul bih gitu ya. Ya, jadi ketika kita menyebut fa'il itu berarti itu ilmu nahwu gitu ya. Itu artinya subjek. Kalau kita sebut isim fa'il itu berarti ilmu sorof yang dia belum tentu subjek, bahkan dia bisa jadi objek nanti kalau dalam kalimat
tergantung posisinya ya. Ya. Tapi kan harokatnya ketahuan Ustaz. Kalau maf'ul bih kan nasab. Oh ya, kalau di dalam kalimat akan ketahuan harokatnya. Betul. Harokatnya kan beda. Yang jelas begini, kita tidak membedakan, kita tidak menyamakan antara isim fa'il dengan fa'il. Ya, karena itu hal yang berbeda. Gitu ya. Ya, baik Ustaz. Ya. Nah, kalau kita menyebut maf'ul bih, berarti jelas maf'ul bih objek ya. Tidak boleh menyebut isim maf'ul. Karena kalau isim maf'ul berarti dia masuk dalam istilah sorof. Iya, iya. Kalau saya menandainnya itu aja Ustaz, harokatnya aja. Oh ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Lebih Ya, ini insya Allah jadi pekan depan kita pas di lembar terakhir, di halaman terakhir dari surah Yusuf ya. Oh iya betul. Oh iya betul, Masya Allah. Betul. Pas banget Ustaz. Ya. Jadi semangatnya sama ya. Cuma kayak kalau nggak salah tahun lalu juga gitu pas surat awal surat juga. Cepet banget gitu ya. tahunnya. Iya, pas benar. Nanti kita ke arahan. Iya. Jadi situasinya ini ya cocok gitu ya. Iya pas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bukan kebetulan Ustaz. Memang udah takdirnya begitu. Iya betul. Ini udah qadarullah Ustaz. Alhamdulillah banget. Ya ini insya Allah sampai ketemu di pekan depan kita tamrinnya di bagian B, ayatnya sampai di ayat 111 ya. Ya, Ustaz satu lagi pesan saya Ustaz. Ini kan Ustaz kan ya belum tentu yang lebih muda yang belakangan pulang kan. Tapi kalau nanti di akhirat Ustaz dilihat kami yang di grup ini belum masuk dipanggil ya Ustaz. Ustaz. Kan sebulan nggak ketemu ini. Kasihan Pak Ustaz. Ustaz insya Allah gitu Ustaz. Kalau konsepnya begini, kita kan tidak ada yang tahu ya. Ya kita ya. Jadi konsepnya itu qalbumu alaqun bil masajid begitu ya. Hatinya terpaut dengan masjid gitu ya. Iya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, dan kita juga tidak pernah bisa menduga, kita tidak bisa menyangka karena di masa Rasul saja para sahabat itu juga tidak sedikit yang mereka terkaget-kaget gitu ya. Dan misalkan Zubair bin Awam, ternyata dijamin surga. Itu kan yang kaget banyak sekali. Kelebihannya apa gitu ya. Nah, ternyata kelebihannya unik gitu ya. Ya, kelebihannya unik. Nah, itu yang kemudian kita juga tadi tidak bisa kita bisa berharap ya. Nah, kita bisa berharap semua. Cuma kita tidak bisa memprediksi ya. Kita hanya punya harapan pada Allah. Jadi semoga kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang soleh seperti Nabi Yusuf tadi. Amin. Ya itu insya Allah sampai ketemu di pekan depan. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.